Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo melalui Bidang Kesehatan Masyarakat sukses menggelar rapat koordinasi atau rakor bidang kesehatan masyarakat dalam mendukung program Buspatas, yaitu loyalitas, kualitas, efektivitas, dan tuntas. Kegiatan yang dihadiri 300 orang tersebut digelar di Ballroom Paseban Sena, Jalan Suroyo, Kota Probolinggo pada Kamis 19 Oktober 2023. Para peserta terdiri dari kepala dan pegawai dari 33 puskesmas se-Kabupaten Probolinggo, perwakilan Direktur Rumah Sakit Umum dan Swasta se-Kabupaten Probolinggo, serta para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Probolinggo, Santiono. Hadir pula narasumber yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Dr. Sodik Cahyono dan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Asisten Pemerintahan dan Kesra Santiono sebelum resmi membuka rakor tersebut menyatakan, rakor bidang kesehatan masyarakat merupakan upaya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dimulai dari promotif, preventif, baik kuratif, dan rehabilitasnya. Santiono menambahkan sampai saat ini kesehatan masyarakat di Kabupaten Probolinggo masih banyak masalah yang dihadapi. Antara lain yang berkaitan dengan stunting, angka kematian bayi atau AKB, dan angka kematian ibu melahirkan. Stunting di Kabupaten Probolinggo secara data by name by address ada kemajuan kurang lebih 14%. Namun data dari pemerintah pusat masih 17%. Karena itu, Santiono memohon kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur agar data di pusat atau provinsi bisa disamakan dengan data di daerah sehingga data yang dipakai sama. Adapun permasalahan kesehatan di Kabupaten Probolinggo adalah terkait angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan. Semuanya itu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Probolinggo. Adanya rakor ini adalah dalam rangka merumuskan apa yang harus dikerjakan. Mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, tingkat kecamatan, sampai tingkat desa. Semua ada kewajiban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Lalu menurut mantan Kepala Bapelit Bangda Kabupaten Probolinggo tersebut, pelayanan kesehatan di masyarakat harus menjadi kesepakatan atau niat bersama pemerintah desa. Karena ke depan desa menjadi tolak ukur keberhasilan di bidang kesehatan. Sejumlah penilaian dari pemerintah adalah berkaitan dengan prevalensi stunting, kemiskinan ekstrim, dan penggunaan produk dalam negeri. Apabila Pemkab setempat mampu melebihi target yang dibebankan pusat, maka akan dapat reward dari pemerintah pusat. Santiono kemudian berharap dalam rakor teknis ini para peserta dapat mengikuti dan merumuskan bersama-sama, sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang terbaik untuk menurunkan angka stunting maupun masalah di sektor kesehatan lainnya secara bersama-sama. Secara data by name by address sudah kurang lebih 14%. Namun dia dilihat dari data pemerintah pusat kurang lebih masih 17%. Dan ini Ibu mohon dapatnya antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah ada kesamaan data yang dipakai. Karena terus saja pemerintah Kabupaten Probolinggo upayanya ini sudah luar biasa untuk menangani khususnya stunting. Masalah kesehatan yang kedua tentunya yang berkaitan dengan angka kematian bayi maupun angka kematian ibu melahirkan. Ini juga menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu hari ini kita berkumpul di sini dapatnya merumuskan apa yang harus dikerjakan kita semua, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, tingkat kecamatan, sampai ke tingkat desa, di mana itu sudah ada kewajiban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Khususnya stunting, insya Allah 2024 itu sudah harus di bawah 14%. Begitu juga angka kemiskinan 2024 ini harus 0%. Tentunya dapatnya dalam pelaksanaan rakortek ini diikuti bersama-sama, dirumuskan bersama-sama, sehingga nanti dihasilkan perencanaan yang terbaik untuk menurunkan angka stunting maupun di sektor kesehatan lainnya secara bersama-sama. Dan harapan kami stunting 2023 ini paling tidak nanti sudah masuk di angka 10% nanti ya. Ini harapannya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Dr. Sodik Cahyono, memaparkan pada materinya bahwa penyebab angka kematian bayi di Kabupaten Probolinggo ialah karena berat badan lahir rendah atau BBLR. Adapun per September 2023, sedikitnya angka kematian ibu 133 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal targetnya tidak boleh lebih 95 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian terbanyak terjadi pada masa hamil dan nifas. Sedangkan kasus stunting di Kabupaten Probolinggo berada di posisi tengah seprovinsi Jawa Timur di tahun 2022. Berdasarkan data SSG, 17,3% dari 23,3% di tahun 2021. Sedangkan angka harapan hidup dari target 67,4%, Kabupaten Probolinggo sudah 67,78%. Angka kematian ibu pada tahun 2022 123 per 100.000 kelahiran hidup. Kalian tahu nggak sampai bulan September kemarin berapa? Kita ada 133 angka kematian ibu. Kajian angka kematian ibu di Kabupaten Probolinggo ini tidak boleh lebih dari 95 per 100.000 kelahiran hidup. Kita masih berapa? Kita masih 123. Sampai hari ini dengan sampai bulan September kita masih 133. Sampai bulan September kita 133 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Nah, kalau kita rem tetap 17 sampai akhir tahun, mudah-mudahan kita bisa mencapai pada kisaran 95. Kematian terbanyak pada masa hamil dan masa nifas. Ya, ini berimbang. Laporan Hilal Lahan Amrullah, Tadatu TV Probolinggo. Ini yang perlu kita perhatikan pada masa